Bapa yang baik, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang dan sulung dalam setiap kehidupan kami. Ini hamba-Mu, berkati bibir hamba-Mu. Setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Dalam kehidupan kita sering kita mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan kita melakukan hal-hal yang salah, seperti menjadi marah, lemah iman dan bersungut-sungut, bahkan menjauhkan diri kepada Tuhan, bahkan melarikan diri ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya, kita harus belajar tentang hidup yang benar dalam penderitaan. Oleh sebab itu kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Kita membacanya secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama dan saudara-saudari ayat yang kedua. Begitu juga selanjutnya. Yakobus 5 ayat 7 dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-11 dengan bersama-sama. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya teman-teman, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada temanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang siapa penulis kitab Yakobus. Penulis kitab Yakobus ini yaitu Yakobus sendiri, dan tahun penulisannya sekitar 40 sampai 40 Masehi. Dan tema besar dari kitab Yakobus ini adalah iman yang berhasil guna. Latar belakang kitab ini, surat ini tergolong surat-surat umum karena pada mulanya dialamatkan kepada suatu sidang pembaca yang lebih luas daripada jemaat lokal. Salam kepada kedua belah suku di perantauan, kalau kita lihat di Yakobus ayat 1, dan juga petunjuk-petunjuk lainnya, kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 19 dan ayat 21, menunjukkan bahwa surat ini pada mulanya ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Tujuan kitab ini yaitu tujuan Yakobus dalam 5 ayat 7 sampai 11 ini yaitu untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai percobaan yang menjadi iman mereka. Dan yang kedua, untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, untuk menasihatkan dan membina pembaca mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Itu saja dari latar belakang dari Yakobus. Tema yang saya ambilkan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, yaitu
menanti bagaikan petani mengharapkan hasil. Imannya yaitu petani menanti bagaikan petani mengharapkan hasil. Menanti bagaikan petani mengharapkan hasil. Poin yang pertama yaitu bersabar dan harus meneguhkan hati. Kalau kita lihat di Yakobus 7 sampai 8 ini, bagaimana kita bersabar dan harus meneguhkan hati? Kalau kita lihat, kalau dilihat dari 7 dan 8 ini, maksud dari ayat ini yaitu bersabar. Maksudnya bersabar yaitu berarti dia mau orang-orang percaya pada waktu itu mereka harus benar-benar bersabar, karena pada waktu itu mereka menderita. Kenapa mereka menderita? Karena pada waktu itu banyak hal-hal atau pencobaan yang mereka alami pada waktu itu. Karena Yakobus mau mengatakan ini supaya mereka benar-benar sabar. Karena bersabar ini adalah suatu perintah Tuhan yang telah disampaikan. Artinya Yakobus harus benar-benar menyampaikan ini kepada orang-orang percaya supaya mereka benar-benar sabar dalam menghadapi setiap penderitaan yang mereka alami. Sabar berarti tidak membalas dendam atau tidak marah. Ingat, penderitaan mereka disebabkan karena penindasan orang-orang kaya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 5 di Yakobus 5 pasal 4 dan Yakobus 5 ayat 4 dan ayat 6. Di situ kita lihat bahwa di situ kita lihat di mana orang-orang percaya, orang-orang Yahudi, mereka menderita karena disebabkan orang-orang kaya ini. Itu sebabnya mereka harus benar-benar bersabar. Dan yang kedua, sabar dalam penderitaan tidak boleh bersungut-sungut. Artinya ketika mereka harus melakukan, ketika mereka benar-benar menjadi orang yang sudah percaya pada Kristus, mereka harus benar-benar bersabar. Artinya jangan bersungut-sungut terhadap kepada orang lain. Artinya di situ Yakobus mengajarkan kepada mereka supaya mereka hidup sebagai orang Kristen yang benar. Dan kita lihat di sini di ayat yang ke-8 ini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Artinya meneguhkan hatimu harus benar-benar. Kalau kita lihat umpamanya di Yakobus ini, dia mengumpamakan tentang seorang petani, tentang orang-orang percaya ini. Mereka mengumpamakan agar mereka seperti orang petani ini. Kalau kita lihat orang petani ini, kalau mereka menanam sesuatu atau benih yang mereka tanam, mereka pasti bersusah payah atau berjerih payah dalam menanam hal tersebut. Karena dalam menanam suatu tanaman yang seperti sayur-sayur, pasti ada yang namanya hambatan atau terjadi sesuatu hal seperti hama, bisa membuat tanaman kita atau sayur-sayuran bisa jadi mati atau layu, sehingga tanaman yang mereka tanam tadi bisa jadi gak berguna lagi. Tetapi dalam hal ini petani di sini mengatakan bahwa petani ini bersabar. Artinya mereka bersabar dalam segala hal apapun yang terjadi, mereka tetap berupaya agar mereka tetap mendapatkan hasil yang lebih baik atau yang lebih berharga. Begitu juga dengan orang-orang percaya. Artinya Yakobus mau mengatakan kepada orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi supaya mereka menjadi seperti orang-orang petani ini, yang artinya mereka harus mengikuti seperti yang umpamanya yang seperti dalam petani ini. Itu mereka benar-benar sabar dalam menjalani hal apapun. Poin yang kedua yang saya ambil yaitu jangan bersungut-sungut satu terhadap yang lain. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, satu orang yang membacakannya. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di antara. Ya benar.
di sini mengatakan jangan bersungut-sungut. Kalau kita lihat pada waktu itu, orang-orang percaya mereka bersungut-sungut pada orang. Tetapi di sini ditegaskan kepada orang-orang percaya supaya mereka benar-benar jangan bersungut-sungut terhadap orang lain. Contohnya kalau kita lihat kalau ada satu keluarga di situ mengalami yang namanya penderitaan, pasti di situ mereka ada yang namanya saling mempersalahkan. Kalau sesuatu terjadi di situ, berarti mereka pasti mengalami penderitaan berat karena mereka saling mempersalahkan antara satu dengan lain, sehingga hal tersebut membuat mereka susah menjalani yang namanya penderitaan. Kalau kita lihat bersungut-sungut ini, kita tidak boleh bisa mengabaikannya karena ini merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Karena Tuhan tidak senang melihat kalau ada orang yang bersungut-sungut. Seperti kalau kita lihat di Bilangan 11 ayat 1, satu orang membacanya. Bilangan 11 ayat 1. Bilangan 11 ayat 1 Nabi firman Tuhan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Nah, artinya di sini Yakobus mau menegaskan kepada mereka supaya mereka jangan bersungut-sungut seperti di mana orang bangsa Israel pada waktu itu di perjanjian lama mereka bersungut-sungut. Artinya ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan murka kepada mereka. Itulah sebabnya mengapa Yakobus ini dia mau menegaskan kepada orang-orang percaya ini. Karena kalau kita lihat mereka ini, orang-orang percaya ini, mereka banyak sekali mengalami penderitaan. Artinya mereka harus benar-benar teguh meneguhkan iman mereka, atau bisa dikatakan strengthen your heart, kuatkanlah hatimu. Dalam setiap kehidupan kita mungkin kita sulit yang namanya kalau kita mengalami penderitaan. Kadang kalau kita mengalami penderitaan, kadang kita sering mempersalahkan Tuhan. Tetapi dalam ayat ini dia mengajarkan pada kita bahwa kalau kita mengalami penderitaan, janganlah kita menyalahkan Tuhan atau mengecam Allah. Karena penderitaan ini juga suatu ujian bagi kita. Itu juga kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di ayat 9b, supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya di sini Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang percaya agar mereka dihibur bahwa nanti kedatangan Tuhan pasti akan melakukan yang namanya penghakiman. Artinya mereka akan yang melanggar peraturan atau yang melanggar hal-hal yang tidak baik, Tuhan pasti akan menghakimi mereka. Karena sudah dicantumkan di sini. Karena hal ini karena dalam ayat ini itu artinya mereka supaya orang-orang percaya terhibur, agar mereka juga benar-benar bersabar dan tidak bersungut-sungut terhadap orang lain. Dan poin yang ketiga yang saya ambil yaitu bertekun, di mana kita lihat di ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di sini kita lihat saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana di ayat 11 ini dia mengambil sebuah perumpamaan tentang
seorang kisah Ayub, sebuah kisah Ayub di Perjanjian Lama, di mana dalam ayat ini itu dalam tentang ketekunan Ayub. Kalau kita lihat ketekunan Ayub ini di Ayub 1 sampai Ayub 1 dan Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Di situ dimana kita lihat, maka berdirilah Ayub menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kata, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kita lihat juga di ayat yang ke-9, di mana di sini istri Ayub berkata, masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alammu dan matilah, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya ini bertekun. Ayub benar-benar memberikan contoh di sini bahwa ketekunannya kepada Allah itu memang benar-benar dahsyat. Walaupun segala sesuatu hal yang telah diambil darinya, semua kekayaannya dan anaknya telah diambil oleh Tuhan, tetapi sekalipun dia tidak goyah imannya kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Begitu juga Yakobus ini mau menegaskan kepada orang-orang percaya supaya mereka seperti Ayub ini. Mereka mau supaya orang-orang percaya ini mereka bertekun di dalam Tuhan, walaupun banyak penderitaan yang mereka alami pada waktu itu. Artinya bertekun di sini artinya tidak putus asa, tetapi malah sebaliknya mau mengikut Tuhan, walaupun banyak penderitaan yang dialami. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah cuman enaknya aja kita cuman enaknya aja yang kita mau, tetapi tidak mau menerima yang pahit. Artinya jangan ketika Anda mengalami yang namanya kebahagiaan dan tidak mau menerima penderitaan, dan ketika Anda mengalami hal itu malah Anda mau menjauh dari Tuhan. Tetapi dia mau menegaskan kepada kita supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, seperti di poin-poin yang saya sampaikan tadi. Dari yang pertama tadi yaitu bersabar dan harus meneguhkan hati, dan kedua jangan bersungut-sungut terhadap orang lain, dan yang ketiga bertekun. Ini yang Yakobus sampaikan kepada orang percaya, dan begitu juga dengan kita yang ada di sini. Kita harus menjadi orang yang lebih baik, seperti yang disampaikan Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, seperti rusa yang haus. Dan saya ajak saudara-saudari dan teman-teman untuk bersikap lutut dan berhadapan Tuhan.
doa selesai, doa berkat saya serahkan kepada Bapak Senior. Doksologi 1, 2. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga Kekasih Tuhan, mari kita menerima berkat-Nya. Abba Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yahova memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, menjinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di sorga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kita bersatu. Dipersilakan menarik nafas dari Roh Tuhan. Saat itu selesai. Kami